ibadah sekolah minggu kita. Tidak terasa, kita sudah masuk di minggu keempat. Dan tema kita untuk hari ini adalah kesabaran. Oke, di minggu ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita. Kita sama-sama berdoa dan tentunya kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan tentang kesabaran. Minggu ini kita akan ditemani oleh Kak Wati. Hai adik-adik. Dan Kak Eta. Hai adik-adik. Juga Kak Cindy. Oke, sekarang kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian Selamat Pagi Bapa. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita melanjutkan pujian kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan nanti doa ini akan dipimpin oleh Kak Eta. Mari adik-adik semuanya kita bersatu dalam doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, kiranya ibadah sekolah minggu kami ini Engkau berkati dari pagi mulai ini sampai sebentar selesainya. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin. 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 Nah adik-adik, sekarang kita lanjut lagi ya. Kita memuji Tuhan dengan pujian Kasih Itu Murah Hati. 1, 2, 3. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu murah hati, bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu murah hati, bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari. Wah, luar biasa. Berarti kita harus terus memberikan pengampunan buat orang-orang ya. Jikalau adik-adik ada yang pernah merasa
mungkin tidak pernah memaafkan temannya, ayo sekarang belajar untuk memaafkan. Terus kemudian Kasih itu juga tidak dendam. Bener nggak Kawati dan Kaita? Betul. Nah, adik-adik di rumah, kita masih mau terus memuji Tuhan ya. Kita akan angkat pujian buah-buah roh. 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan nanti dibawakan oleh kakak-kakak yang bertugas untuk minggu ini. Tapi sebelum itu kita akan angkat pujian. Masih semangat kan Kawati dan Kaita? Masih. Pujian yang berikutnya adalah I love you Jesus. Oke, kita akan angkat pujian ini bersama-sama ya. Ayo adik-adik, 1, 2, 3. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Wah, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Oke adik-adik, selamat mendengarkan cerita firman Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, Kasini berharap adik-adik semua di dalam keadaan yang baik dan tentunya masih bersukacita dan semangat ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Seperti biasa, sikap berdoa adalah lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh bertemu lagi dan kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami dari awal, pertengahan hingga pada selesainya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini masih berbicara tentang buah-buah roh. Nah, kita akan belajar buah-buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Yang pertama adalah kasih, yang kedua adalah sukacita, yang ketiga adalah damai sejahtera, dan yang keempat adalah kesabaran. Nah, adik-adik pernah mancing enggak? Nah, pasti mungkin ada yang belum pernah mancing ya. Nah, nanti ada cuplikan di mana kalau kita tidak sabar untuk mancing, pasti kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Shalom, selamat pagi. Wah, hari ini ada yang berbeda ya. Hari ini Kasini berada di Bedugul. Suasananya pagi ini sangat-sangat indah dan tentunya pasti dingin ya adik-adik yang ada di rumah. Dan hari ini Kasini tidak sendirian. Seperti biasa Kasini ditemani oleh Kak Mawan.
Wah, halo Kak Mawan, lagi ngapain? Halo Kak Cindy. Lagi ngapain? Mancing. Wah, Kak Mawan ternyata lagi mancing. Aku lempar umpannya dulu ya. Iya, Siapa Kak tahu Mawan. dapat. Oke, kita lihat ya adik-adik di rumah, apakah Kak Mawan berhasil untuk melatih kesabarannya ya. Kalau Kak Mawan sabar, artinya Kak Mawan dapat ikan. Kalau Kak Mawan tidak sabar, artinya dia tidak akan mendapatkan ikan. Kira-kira apa ya Kak Mawan, sabar atau tidak? Oh, susah sekali sih. Males ah. Wah, adik-adik ternyata Kak Mawan tidak sabar ya. Tetapi nanti kita lihat ya, apakah Kak Mawan akan berhasil atau tidak. Nah, adik-adik, di video yang tadi, di mana Kak Mawan tidak sabar untuk mendapatkan hasil ikannya, Kak Mawan meninggalkan pancingannya, dan akhirnya dia tidak mendapatkan apa? Dia tidak mendapatkan ikan. Nah, adik-adik, kalau seandainya Kak Mawan tadi sabar, pasti Kak Mawan akan mendapatkan ikan. Adik-adik yang ada di rumah, siapa di sini yang kalau seandainya orang tuanya tidak membelikan mainan, pasti marah-marah? Oh, angkat tangannya coba. Hah, masih ada yang suka marah-marah kalau orang tuanya tidak belikan mainan? Nah, adik-adik yang ada di rumah, salah satu sifat yang Tuhan Yesus mau supaya kita sebagai anak-anaknya lakukan adalah sabar. Karena ingat Kak, pujian tadi kan mengatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan sampai penguasaan diri itu adalah buah-buah roh. Jadi kalau anak-anak ada yang masih marah-marah, "Mama, saya pengen mainan mobil." Terus tidak dibelikan oleh mamanya, pasti marah. "Mama, aku mau mobil." Atau mungkin ada anak-anak yang pingin boneka, terus bilang, "Mama, aku mau boneka." Terus mamanya bilang, "Sabar ya nak ya, mama belum ada duit." Terus marah-marah deh sama mamanya, "Ah mama, aku pengen boneka, pokoknya aku pengen boneka." Nah, sifat itu adalah sifat yang tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, jadinya kita suka marah-marah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan buka dulu yuk kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 ya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bunyi firman Tuhannya adalah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, Roma 12 ayat 12. Bunyinya adalah, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Untuk itu adik-adik, yuk jangan pernah marah-marah, harus belajar sabar. Adik-adik harus belajar untuk mengerti apa yang orang tua juga katakan. Mungkin ada yang sudah lapar, "Mama lapar, mama lapar," nangis. Siapa yang suka seperti itu? Jangan ya. Nah, adik-adik harus belajar sabar. Sabar itu mengontrol atau mengendalikan diri kita supaya kita tidak marah-marah. Ya adik-adik, sabar itu juga adalah salah satu contoh yang dikasih atau yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ya kan? Ketika orang-orang mengolok-olok Tuhan Yesus, ketika sebelum Tuhan Yesus disalibkan, orang kan melempari batu Tuhan Yesus. Terus kemudian Tuhan Yesusnya diludahin. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah balas apa yang orang lain lakukan. Tetapi Tuhan Yesus malah diam dan bersabar. Tentunya Tuhan Yesus berdoa, mendoakan orang-orang yang sudah menyakiti Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani Tuhan Yesus. Ya, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita sama-sama belajar untuk bersabar dan teruslah bertekun di dalam doa.
Oke adik-adik, cerita firman Tuhan untuk hari ini itu sangat-sangat singkat, tetapi Kak Cindy percaya dan Kak Cindy sangat berharap adik-adik di rumah belajarlah untuk sabar, mengendalikan diri, jangan memaksakan apa yang adik-adik mau. Kalau belum dapat berarti disuruh sabar. Panjang sabar itu adalah teladan yang diberikan Tuhan Yesus buat kita. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang Kak Cindy akan memberikan ayat hafalannya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 ya. Sekali lagi, ayat hafalannya terdapat dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bunyinya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kalau adik-adik sabar, pasti akan dapat hadiah yang luar biasa. Ternyata Kamawan sabar loh, dan dia mendapatkan hasil ikan. Kita lihat ikannya yuk. Wah, besar sekali ikannya. Good job Kamawan, Tuhan berkati. Oke adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita mau berdoa karena kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa yuk, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami tentang kesabaran. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar sabar, kami mau belajar mengendalikan emosi kita. Biarlah Tuhan Yesus boleh menuntun kami sebagai anak-anak Tuhan untuk berlatih di dalam kesabaran. Tuhan Yesus, kami sekarang sudah selesai. Tuhan Yesus berkati kami di sisa hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.